Pertempuran klub-klub elit dunia di Piala Dunia antar klub mencapai puncaknya. Senin 14 Juli 2025 dini hari, dua klub terbaik akan berebut tahta juara di MetLife Stadium, New Jersey. Chelsea akan diuji super tim PSG yang masih sangat lapar akan gelar juara. Perebutan titel juara dunia tentu akan menarik karena laga ini adalah pertemuan dua kutub sepak bola yang berbeda. Chelsea yang sedari awal tidak diunggulkan, kini harus banyak-banyak berdoa karena tim yang akan mereka hadapi adalah tim yang hampir tak punya kelemahan. So, seperti apa kira-kira final akan berjalan? Starting 11 Moment kali ini akan menyajikan preview final Piala Dunia antar klub antara Chelsea versus PSG. Stay tune dan simak sama-sama. Chelsea adalah salah satu klub Liga Primer Inggris yang pernah dua kali menjuarai Liga Champions. Mereka juga merupakan juara UEFA Conference League musim 2024-2025. Tim dari London Barat adalah tim raksasa, tapi di antara para raksasa yang ikut serta ke Piala Dunia antar klub 2025, boleh jadi mereka adalah tim yang paling tidak diunggulkan. Status The Blues semakin dipandang sebelah mata ketika mereka secara mengejutkan tumbang dari Flamengo 3-1. The Blues dibuat bertekuk lutut. Namun seakan membuktikan ungkapan, semua pasti ada hikmahnya. Dari sinilah Chelsea memetik hikmahnya. Kekalahan melawan Flamengo menjadi satu-satunya noda merah dalam perjalanan Chelsea di fase grup. Chelsea harus puas finish di urutan kedua grup D. Memang capaian yang tidak mengesankan, apalagi melihat anggota grup D yang dihuni tim-tim dari luar Eropa seperti Flamengo, AS Tunis, dan LAFC. Tapi posisi ini justru membawa tuah. Berkat posisi kedua, Chelsea bisa dengan mudah melangkah ke semifinal. Benfica dan Palmeiras semua mereka lewati untuk bisa maju menantang Fluminense. Bagian di semifinal, Dewi Fortuna masih menaungi pasukan Enzo Maresca. Ada momen handball Trevoh Chalobah yang dianulir wasit. Momen yang kemudian menjadi penentu kemenangan Chelsea di semifinal. Dua gol dari rekrutan anyar mereka, João Pedro, membawa The Blues tapaki final Piala Dunia antar klub 2025. Ini jadi yang pertama buat The Blues setelah final melawan Palmeiras 4 tahun yang lalu. Chelsea boleh dibilang beruntung karena sebuah tim yang notabene mediocre selama 3 musim kebelakang justru bisa maju ke final turnamen antar klub seluruh dunia. Ketika para fans Chelsea dibuat percaya dengan yang namanya keberuntungan, lain halnya dengan PSG. Bersatu sebagai unggulan, mereka juga berhasil melangkah ke final. Jalan PSG boleh dibilang lebih terjal karena mereka bertemu sejumlah jagoan dan prosesnya hampir tidak ada bau keberuntungan. Karena PSG selalu mengakhiri pertandingan mereka dengan meyakinkan. Les Parisiens satu grup dengan Atletico Madrid, Botafogo, dan Seattle Sounders. Secara statistik, grup B yang dihuni PSG adalah grup paling kompetitif. Lihat saja, di matchday terakhir ada 3 klub yang menuntaskan grup ini dengan poin 6. PSG lolos berkat keunggulan head-to-head dan selisih gol. PSG sempat tumbang 1-0 melawan Botafogo di matchday kedua. Banyak yang mengira kalau hasil tersebut membuktikan keberuntungan PSG. Namun hasil ini rasanya justru lebih pantas disebut sandungan, karena PSG benar-benar tak terbendung setelahnya. Kemenangan atas Seattle Sounders 2 gol tanpa balas memastikan PSG lolos ke babak 16 besar. Anak asuh Luis Enrique tak berhenti ngegas di sini. Inter Miami yang menjadi lawan mereka dibabat habis tanpa ampun. PSG menang melawan Lionel Messi CS dengan skor yang sangat mencolok 4-0. Momen lebih gila terjadi di laga melawan Bayern Munchen. 2 kartu merah melayang untuk PSG kala itu. Tapi siapa sangka, 9 orang pemain Les Parisiens ternyata masih sanggup meladeni Bayern dan tampil menyerang. PSG lolos ke semifinal lewat kemenangan 2-0 melawan wakil Jerman itu. Laga semifinal menghadapi Real Madrid sempat dicap laga final kepagian. Banyak yang mengira kalau Madrid besutan Xabi Alonso akan menjadi tim yang sanggup merepotkan PSG. Tapi nyatanya, PSG lagi-lagi membantai. Jagoan 15 UCL itu dibuat tersungkur dengan kekalahan 4-0. Apapun latar belakang dua finalis Piala Dunia antar klub 2025, yang pasti mereka datang ke New Jersey dengan ambisi yang sama. Chelsea dengan segala keberuntungannya mendambakan gelar juara.
Pun begitu dengan PSG yang sedari awal diprediksi tidak akan kesulitan menggondol trofi. Dari kubu si biru London, Enzo Maresca merasa bangga timnya bisa maju ke final. Maresca tidak memungkiri kalau turnamen ini telah menguras energi para pemainnya jelang musim kampanye 2025-2026. Namun rasa lapar akan trofi tetap menyala, selayaknya DNA Chelsea yang seharusnya. Bahkan, semangat dalam diri Chelsea diakui Felipe Luis, pelatih Flamengo yang menaklukkan Chelsea di babak grup. Luis melihat Chelsea berbeda dari kebanyakan klub Eropa yang memandang Piala Dunia antar klub cuma sebagai turnamen penambah beban. Mereka bersungguh-sungguh dan ingin menang di turnamen ini. Sementara itu, Luis yang lain tidak perlu banyak berkata-kata soal seberapa serius mereka menganggap Piala Dunia antar klub. Hampir tidak ada keluhan yang disampaikan Luis Enrique terkait event yang formatnya baru diubah ini. Mantan pelatih Barcelona dan timnas Spanyol cuma bilang, timnya kesini mau menang, mau juara, bukan sekedar numpang lewat. Pernyataan itu kembali dipertegas Enrique selepas timnya mencukur Real Madrid di babak semifinal. Kami mau mencetak sejarah, kata Enrique ketika diwawancarai DAZN selepas laga. PSG juga membuktikan semangat itu lewat statistik, 16 gol dicetak Ousmane Dembele CS dengan hanya 1 gol yang bersorang ke gawang mereka. Untuk bisa menghadapi PSG, diperlukan seorang pelatih dengan pemahaman taktik yang cukup matang. Enzo Maresca boleh dibilang punya pemahaman itu. Tapi menaklukkan tim supernya Enrique ini jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan. PSG bukanlah Benfica yang bisa dijebol Chelsea dengan serangan balik cepat. Bukan pula Fluminense yang pertahanannya bisa dijebol lewat tembakan-tembakan jarak jauh. Tim ini hampir tidak punya sisi lemah. Di sisi lain, PSG punya lini serang mematikan dan bisa menghukum kesalahan sekecil apapun. Satu yang paling mengerikan dari PSG adalah tim ini tidak kenal ampun. Dalam situasi apapun, bagi mereka, mencari gol adalah hal yang wajib. Lawan Bayern, PSG tetap ngegas walau main 9 pemain. Lawan Madrid, tidak ada serangan yang berhenti, walau papan skor sudah menunjukkan hasil 3-0. Chelsea wajib paham, cara terbaik menghentikan PSG adalah menjaga kekompakan. Bertahan rapat seperti yang dilakukan Liverpool di 16 besar Liga Champions League pertama bisa jadi jalan. Di sisi lain, mereka juga tak boleh melakukan kesalahan. Kuncinya adalah sabar menunggu momentum, kompak, dan tetap konsentrasi. Meski begitu, Chelsea perlu banyak-banyak berdoa karena menghentikan PSG juga butuh faktor keajaiban. Final akan dimainkan pada Senin 14 Juli 2025 di MetLife Stadium. Kalau football lover sendiri gimana nih? Kalian dukung Chelsea atau PSG di final nanti? Komen di bawah ya. Mimin mau tahu siapa yang paling banyak dijagoin di final nanti. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya kalau kalian suka update-update seputar sepak bola yang menarik dari Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.